Resmi, Inter Milan pinjam Felipe Caicedo dari Genoa. Caicedo pernah dilatih Inzaghi ketika masih bermain untuk Lazio. Inter secara resmi mengumumkan kedatangan striker asal Ekuador, Felipe Caicedo, dengan status pinjaman dari Genoa hingga akhir musim ini. Pelatih Inter Simone Inzaghi sangat mengenal Caicedo karena keduanya pernah bersama-sama di Lazio selama bertahun-tahun. Selama di bawah asuhan Inzaghi di Lazio, Caicedo tampil 139 kali dengan total bermain selama 6.241 menit. Ketika itu, Caicedo mencetak 33 gol dan membuat 15 assist. Caicedo mencetak 1 gol dari 9 penampilan Serie A Italia bersama Genoa. Seperti yang diumumkan pihak Inter, Caicedo telah bergabung bersama Nerazzurri dengan status pinjaman selama 6 bulan dari Genoa. Dilansir Tribal Football, ada opsi pembelian dalam kesepakatan ini, meski belum dikonfirmasi. Caicedo tampaknya akan menjalani debutnya bersama Inter di pertandingan derby lawan AC Milan pada tanggal 5 Februari setelah jeda internasional. Kepindahan Stefano Sensi ke Sampdoria atas saran Roberto Mancini. Gelandang Italia, Stefano Sensi, mengakui bahwa ada peran Roberto Mancini atas keputusannya meninggalkan Inter Milan demi bergabung dengan Sampdoria. Sensi juga memberikan komentar terkait manajer Il Sem, Marco Giampaolo. Akibat minimnya kesempatan bermain di tim utama Inter Milan, di awal tahun ini Stefano Sensi memutuskan untuk menerima tawaran peminjaman dari Sampdoria. Sensi bergabung dengan klub asal Liguria tersebut dengan status sebagai pemain pinjaman selama setengah musim tanpa opsi pembelian. Belakangan, Sensi mengungkap ada peran pelatih timnas Italia, Roberto Mancini, atas keputusannya bergabung dengan Il Sem. Mancini mengklaim bahwa opsi tersebut sebagai yang terbaik bagi kariernya saat ini. Saya berbicara dengan Mancini sebelum pertemuan dalam 3 hari ini di Coverciano, dan dia berbicara dengan sangat baik tentang Sem. Dia memberi saya saran dan mendorong saya untuk datang ke sini. Menurutnya itu adalah solusi yang tepat, ujar Sensi dilansir dari Football Italia. Dan bagi saya Sampdoria adalah cara yang bagus untuk menunjukkan siapa saya sebenarnya. Saya datang setelah menjalani 2 tahun yang sulit, tapi saat ini saya sudah berada di sini. Saya mencetak gol terakhir saya di Serie A di Marassi, dan sekarang saya berharap bisa mencetak lebih banyak gol dengan seragam ini. Pada kesempatan yang sama, Sensi juga memberikan komentar terkait manajer anyarnya, Marco Giampaolo. Saya bahagia bisa bertemu dengan Giampaolo di sini, harga diri seorang pelatih sangat penting, dan saya suka dengan gaya bermainnya dan caranya membuat tim tampil mengesankan. Ini benar-benar menyenangkan bagi saya, ujarnya melanjutkan. Saya siap untuk menjalankan apa yang dia inginkan. Dia akan memberi tahu saya semua idenya. Saya di sini untuk bekerja dan menikmati kembali permainan sepak bola, pungkasnya. Siapa bilang bangkrut? Inter Milan dapat suntikan dana 6,6 triliun. Inter Milan nampaknya tak jadi bangkrut setelah mendapatkan suntikan dana bernilai fantastis yakni 6,6 triliun rupiah. Sebagaimana diketahui bahwa Inter Milan sempat mengalami krisis finansial, yang memaksa mereka harus melakukan sejumlah langkah besar agar tak bangkrut. Salah satu keputusannya ialah bercerai dengan mantan pelatihnya, Antonio Conte serta menjual sejumlah pemain bintang dan memangkas anggaran belanja dan gaji pemain. Hal ini pun membuat Nerazzurri harus berjuang untuk menyelamatkan diri, agar terbebas dari krisis finansial yang bisa membuat mereka bangkrut. Namun kini nampaknya ada secercah harapan, karena Inter Milan belum lama ini mendapatkan suntikan dana besar dari obligasi atau surat hutang. Melansir dari Sempra Milan, Nerazzurri baru saja menerima suntikan dana berupa obligasi senilai 415 juta euro atau setara dengan 6,6 triliun rupiah. Sempra Milan lebih lanjut mengatakan bahwa Goldman Sachs selaku lead manager dalam penerbitan obligasi itu mengatakan bahwa setidaknya ada sekitar 264 juta euro, 4,2 triliun rupiah uang tunai untuk menutupi kebutuhan keuangan utama selama 2 musim ke depan. Dari angka tersebut,
Total 133 juta euro, 2,1 triliun rupiah, sudah masuk ke kas Inter Milan sejak tanggal 31 Desember tahun 2021. Sedangkan sisanya berbentuk likuiditas di Luxembourg Grand Tower yang digunakan Suning untuk mengendalikan klub. Kabar ini setidaknya menjadi kabar baik bahwa kondisi finansial Inter Milan mulai berangsur pulih setelah mengalami krisis sehingga berdampak pada pemotongan gaji pemain. CEO Inter Milan tak main-main, Kessi bakal susul Hakan Calhanoglu. Nerazzurri julukan Inter Milan bakal bikin gigit jari rival abadinya AC Milan. Bagaimana tidak, Nerazzurri berambisi menyatukan Hakan Calhanoglu dan Franck Kessi di Giuseppe Meazza. Gosip Kessi merapat ke Inter Milan tak lepas dari masa depannya yang masih diselimuti tanda tanya. Bagaimana tidak, hingga saat ini, pemain berusia 25 tahun tersebut urung memeken kontrak anyar. Padahal, masa bakti Kessi di kota Milan bakal berakhir akhir musim ini. Faktor tuntutan gaji disebut-sebut membuat perpanjang kontraknya masih buram. Kabarnya, ex-Atalanta tersebut menginginkan kenaikan gaji hingga 9 juta euro per musim sebagai syarat ia bertahan lebih lama di San Siro. Angka tersebut jauh dari yang ditawarkan AC Milan, di mana Paolo Maldini kekeh dengan tawaran final dengan perpanjangan hingga Juni tahun 2026 dengan gaji 6,5 juta euro. Perbedaan angka yang cukup signifikan tersebut sampai membuat negosiasi mandek di tengah jalan. Tak pelak, situasi tersebut langsung dimanfaatkan oleh Inter Milan. Gosipnya, CEO Nerazzurri BP Marotta menjadikan Kessi sebagai target nomor 1 dalam bursa transfer musim panas nanti. Kabar tersebut dibocorkan oleh Gazzetta dello Sport. Menurut media yang berbasis di kota Milan tersebut, Franck Kessi masuk dalam daftar belanja Marotta musim depan. Untuk memuluskan ambisinya, Marotta bakal menggunakan trik yang sama saat membajak Hakan Calhanoglu awal musim ini. Trik tersebut yakni menuruti permintaan gaji Kessi. Selain Kessi, Marotta juga menargetkan Paulo Dybala yang kontraknya akan kadaluarsa akhir musim ini. Kedua pemain tersebut diploti Nerazzurri untuk menjadi bagian dari proyek masa depan klub. Kendati siap menuruti gaji selangit Kessi, namun kans Inter Milan untuk menampung gelandang asal Pantai Gading tersebut tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Pasalnya, para peminat Kessi jumlahnya tak sedikit. Bahkan klub mapan Eropa seperti Liverpool, Tottenham Hotspur dan Barcelona siap menawarkan gaji yang tak kalah fantastis. Di samping itu, faktor keinginan Kessi untuk menjajal rumput Liga Inggris juga kian mempersulit jalan Nerazzurri untuk menggaet Franck Kessi.